sama aku di podcast Santai Siti Becik ya. Ngide banget gue. Gimana nih sejauh ini bulan Maret teman-teman semuanya? Apa kabar? Aman? Atau ini ada trouble-trouble dikit tipis gitu? Dan ya buat teman-teman yang lagi penelitian, semangat semuanya. Semoga teman-teman mendengarkan podcast ini, podcast ketiga dari Siti Becik. Dan buat kamu yang belum ngedengerin podcast pertama dan podcast kedua Siti Becik, bisa banget langsung klik link di bio kami di Instagram Siti Becik. Nah, di situ itu ada podcast pertama dan podcast kedua yang akan nyambung dengan podcast ketiga ini. Jadi silahkan didengarkan dulu, oke? Ya, kayaknya kali ini aku bakal lebih bisik-bisik deh suaranya. Soalnya tetanggaku sebelah lagi belajar. Takut ganggu. Ngomongin belajar, aku jadi kepikiran deh. Setelah lulus ini aku lanjut belajar nggak ya? Maksudnya lanjut belajar S2 gitu kan, masih semester 6 kan. Kayaknya seru deh kalau aku lanjut S2. Tapi suka mikir gak sih, lanjut S2-nya di dalam negeri atau di luar negeri ya? Nah, itu dia poin yang bakal aku obrolin pada podcast kali ini. Melihat dari pengalaman-pengalaman seniorku yang sudah ada di situ. Iya, di situ maksudnya udah S2 gitu kan. Ada yang di dalam dan di luar negeri. Situlah kita bakal ngobrolin. Aku jadi belibet tuh ngomongnya. Jadi kali ini, podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang lebih milih S2 di dalam negeri atau di luar negeri ya. Jadi gini nih, aku mau mulai dari gini aja kali ya. Kenapa sih harus lanjut S2 gitu? Kenapa gak kerja aja gitu? Aku nanya nih, terus aku sempet wawancara gitu sama seniorku gitu. Terus beliau bilang kayak gini, karena memang dasarnya itu sudah ada ketertarikan ya. Jadi buat kamu yang ada rencana buat S2, pastikan dulu memang sudah tertarik untuk belajar lagi di dunia pendidikan gitu. Kayak kalau aku harus menguatkan niat lagi ya. Dari alasan-alasannya semuanya hampir sama sih dari aku yang aku tanya ini. Antara di luar negeri atau di dalam negeri, ini alasan utama yang pertama, satu, pasti ingin mendapatkan ilmu lebih lagi. Karena beliau-beliau ini merasa kayaknya ilmu saya tuh belum cukup deh. Karena kan aku tertarik nih sama dunia pendidikan. Kalau aku gini-gini aja kayaknya gak bisa deh. Nah makanya beliau-beliau ini memutuskan untuk lanjut S2, baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Nah alasan dasar udah nih. Sekarang gimana kalau kita langsung ngobrolin ke kenapa sih harus di luar negeri atau kenapa sih harus di dalam negeri? Kayaknya bakal lebih seru kalau kita jabarin dari plus minusnya dulu kali ya. Nah oke. Kita lanjut ke plus minus dari kuliah S2 di luar negeri. Ini harusnya ada background drumnya nih ya, nanti tolong diedit tolong ya. Gitu. Oke lanjut. Jadi plusnya nih, kalau misalnya kita memilih S2 di luar negeri atau melanjutkan studi di luar negeri, pertama itu pasti ketemu orang baru, just banget. Suasana baru, belajar dan memahami budaya baru. Secara kita kan yang biasa di Indonesia dengan budaya seperti ini, tiba-tiba harus keluar mendapatkan budaya kayak waduh itu agak tapi seru juga sih, kayak buat bahan belajar kayaknya challenging deh gitu. Plusnya udah nih, sekarang mari kita pindah ke minusnya. Kalau ngomongin minus agak berat juga ya. Secara kita kan ada di negeri orang tuh. Yang pasti nih, ini alasan minus pastinya tuh jauh dari keluarga. Waduh itu berat banget. Tapi untuk teman-teman semua, buat kamu nih yang sekarang lagi merantau, kayaknya jauh dari keluarga sudah mulai terbiasa gitu ya. Udah kayak ya udahlah, udah kebal, thanks gitu. Dan sorry jadi curhat. Setelah jauh dari keluarga mungkin nih ada lagi nih, bahasanya susah. Bayangin kita di kelas nih mendengarkan dosen menjelaskan dengan sebegitu gamblangnya, dengan sebegitu jelasnya, detail. Itu kadang masih gak masuk loh di otak. Aku kan gimana kalau pakai bahasa yang beda? Aduh ya Tuhan, ampun. Butuh effort lebih, tapi gak apa-apa, ini seru. Oke. Dan lagi, kita kan kalau di luar negeri kan sendiri, maksudnya kayak
Nggak ada tuh yang kayak minta tolong temen, sini dong ke kos, sini dong ke sini. Nggak ada kayak gitu. Jadi ya kemana-mana harus survive sendiri. Emang benar-benar harus dituntut mandiri gitu kan. Belum lagi nih beradaptasi sama lingkungan baru, budaya baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang saya biasanya di Indonesia tidak seperti ini. Kenapa di sini saya seperti ini? Waduh, itu sih yang mungkin lumayan agak memberatkan hati gitu ya, omongannya, bahasanya kali. Nah udah nih yang susah-susah udah lewat dulu. Sekarang kita balik ke yang dalam negeri mengenai plus dan minusnya. Kita bahas yang plusnya dulu. Kenapa sih kalau di dalam negeri ini lebih dijadikan opsi, lebih dijadikan pilihan? Yang pertama, satu, biayanya yang lebih mudah. Lebih mudah lagi, lebih ringan. Intinya kayak kita nggak usah ngeluarin ongkos buat pulang pergi naik pesawat, ya gak sih? Ya kali nggak naik pesawat, tapi bisa sih. Oke, aku jadi bahas itu. Astagfirullah, pesawat. Pokoknya intinya itu ya guys, teman-teman. Nih, yang pertama itu di biaya, berat pasti itu. Berat, murah, lebih murah gitu kan. Aduh, saya lagi tidak fokus, oh my god. Dan lagi nih plusnya itu masih dekat dengan keluarga. Jadi nih buat kamu yang mau memutuskan untuk lanjut S2 dan ya bisa lah mempertimbangkan di dalam negeri ini sebagai pilihan gitu. Kenapa? Karena bisa dekat dengan keluarga. Jadi ya kalau mau liburan, mau lebaran nggak apa-apa tipis. Mau lebaran atau mau Natal atau mungkin hari raya besar lainnya, itu bisa pulang, bisa ketemu sama keluarga kayak hai. Tapi kan kalau di luar negeri enggak kayak oke. Lagi kita nggak perlu beradaptasi ulang dengan kebudayaan yang ada di sini karena memang kita lahir di sini, kita tumbuh dan besar di sini ya secara natural aja nggak sih adaptasinya. Itu dia. Dan lagi pun di dalam negeri kita tetap mendapatkan ilmu yang sama gitu. Nah plusnya udah nih, saatnya ke yang deng sedikit minus. Mungkin buat teman-teman yang memutuskan atau lebih memilih kuliah S2 di dalam negeri itu belum berkesempatan untuk belajar kultur baru dari negara lain. Kayak misalkan nih, saya mau ke Jerman, di sana ada budaya apa aja sih? Nah, kalau misalkan pilihannya di dalam negeri, mungkin kita belum punya kesempatan untuk mempelajari budaya Jerman atau kebiasaan orang Jerman seperti apa. Tapi it's okay, gak apa-apa guys, gak apa-apa. Belum lagi nih, kalau misalkan kita melanjutkan kuliah di dalam atau di luar negeri kan, ya sama-sama ini gak sih, sama-sama dapat ilmunya. Oke, pasti itu. Terus sama-sama dapat goals utama yang sudah aku sebutin tadi tentang ya rasa ingin tahunya sudah terjawab dengan belajar itu. Ya udahlah, sama aja sebenarnya, cuman beda di ya yang tadi aku sebutin itu plus minusnya. Cara, kemudian biaya, kalian mengenai cara beradaptasi gitu-gitu deh. Dan ya, jadi kan aku tadi udah mini wawancara lah sama seniorku. Tadi aku salah ngomong. Sorry. Mengenai alasan pendukung nih, alasan eksternal nih buat yang di dalam negeri. Seniorku bilang, selagi kita bisa mendapatkan ilmu di dalam negeri, ya mengapa gitu harus mengeluarkan biaya ekstra buat kuliah di luar negeri? Ya nggak sih, bener juga. Maksudnya ya udah, kita di sini aja udah dapat apa yang kita mau. Intinya kan goalsnya sama tuh, mendapatkan ilmu, muasin rasa ingin tahu kita. Kalau kita udah dapat di daerah sini, buset, bahasaku daerah sini, kita bisa mendapatkan di negeri sendiri, negeri tercinta ini. Kenapa harus jauh-jauh dan harus membuang biaya lagi gitu? Itu dari seniorku yang pertama. Kemudian setelah aku wawancara lagi sama seniorku yang berkesempatan buat kuliah di luar negeri, alasan eksternal satu. Coba tebak. Yes, benar banget, alasannya adalah jalan-jalan. Tapi gak apa-apa sih, itu alasan yang valid juga. Karena di jalan-jalan itu kita bisa mendapatkan satu, pemandangan. Dua, cowok ganteng. Enggak, bercanda. Jadi kan di situ kita bisa melihat, wah ternyata dunia tidak sesempit ini, ternyata banyak hal-hal indah di luar kehidupan saya di sini gitu. Itu alasan eksternal. Tapi ada beberapa juga yang menjadikan mau healing kayak misalnya mungkin di keluarga ada beberapa masalah atau ya ada trouble, kayaknya aku harus
ngambil space dulu lah ya dari keluarga. Nah, beliau memutuskan untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Tapi nih ya guys, buat kamu yang masih ngedengerin podcast Siti Beci ini, sebenarnya bagus sih punya alasan kayak, ya deh kayaknya aku harus mengambil space dulu dari lingkungan yang aku rasa kayak ngambil energi banget ya kalau ada di sini. Itu bener banget. Ya kita ambil contoh di keluarga aja kali ya. Tapi sebaik-baiknya tempat pulang itu tetap keluarga. Mau sebenci apapun, mau sekesel apapun sama keluarga, tapi pasti ada aja anggota keluarga yang bikin kita tenang, bikin kita nyaman, bikin kita bener-bener ngerasa homey banget ketika ketemu. Dan ya buat escape gak apa-apa, bagus, tapi untuk melarikan diri itu kayaknya jangan dulu kali ya. Aduh kok jadi melo gini sih. Nah pokoknya mungkin itu aja yang mau aku omongin nih. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan kamu semua yang mau melanjutkan S2 tapi masih bingung milih di dalam negeri atau di luar negeri. Semoga podcast Siti Becek tadi bisa sedikit membantu teman-teman semuanya. Sedikit closing statement aja dari aku. Jadi mau dimanapun kuliahnya, ya nggak apa-apa, yang penting kita dapat ilmunya. Dan satu lagi, jangan pernah takut buat berambisi bisa belajar ke luar negeri. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih berkuliah atau melanjutkan pendidikan di dalam negeri. Karena kita nggak pernah tahu usaha apa yang sudah kita keluarkan, usaha apa sebesar apa, seberdarah-berdarah apa buat kita ada di titik ini. Ya oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan ya see you di podcast selanjutnya. Bye bye.